Perbedaan tempat dan menggelar dua acara berbeda tentu tidak ada salahnya. Toh semakin banyak doa yang mengalir, semakin baik pula adanya. Dan ini pula yang diharapkan Umi Tatu selaku orang tua yang tak kuasa menahan air mata saat kembali teringat akan putra tercinta yang hampir 1 tahun meninggalkannya. Lantas, benarkah jika Umi Tatu kerap mencium aroma minyak wangi yang biasa digunakan Uj? Tapi dalam Tunas tunas. Tunas. Nah ini adalah, eee, yang bantuin Bastian selama proses asik. Namanya Kadis. Halo, Adi. Pegang dong. Ya, gue Adis, gue yang ngumpulin materi buat Bastian. Yang bikin gue pusing ini orang. Ini baru pertama kali rekaman juga karena proses waktunya seminggu jadi baru tahu lagunya hari ini juga gitu. Mereka semua pasti ikut Bastian nemenin gitu. Kalau pakai baju emang, tadi bapak yang minta bareng-bareng pakai baju Bastian Steel. Sejak hengkang dari Cowboy Junior, Bastian seolah ingin membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri dan siap menyaingi popularitas Cowboy Junior. Tapi mengapa Bastian masih belum berani mengusung album sebagai karyanya sendiri dan justru memilih mengeluarkan album kompilasi? Benarkah Bastian masih ragu dan belum percaya diri? Atau inilah cara Babas untuk bisa lepas dari bayang-bayang nama besar Cowboy Junior? Sekarang sih Bastian lagi album kompilasi dulu sama teman-teman, sama Ade, sama Roma gitu. Bastian bikin album kompilasi, baru nextnya Bastian ngeluarin album sendiri. Jadi sekarang masih album kompilasi. Yang pastinya kalau Bastian sih beda-beda semuanya. Kalau teman-teman Bastian yang di dalam album ini juga kayaknya beda juga, beda banget sama Bastian gitu. Karena yang Bastian nggak pop juga sih, beda sama rahasia. Bersolok karir seorang diri, Bastian ingin benar-benar dikenal sebagai Bastian Bintang Simbolon, bukan lagi sebagai Bastian Cowboy Junior. Tapi mengapa alih-alih ingin melepas image sebagai mantan anggota boyband, Bastian tetap menggunakan tarian dalam setiap aksi panggungnya? Bastian Steel lah disebut Bastian Steel, sekarang kan Bastian disebut. Dan Cowboy Junior juga udah nggak, tetap style Bastian lah. Dan beda kalau yang kemarin itu kita udah dibentuk karakter, baju semua udah dia siapin. Kalau sekarang kan Bastian udah sendiri jadi udah enak, tinggal ikutin mood aja. Contoh moodnya lagi pengen pakai baju ini gitu, pakai dong. Masih pakai koreo, ada dancernya juga. Perbedaan yang diusung Bastian seolah menjadi sebuah bukti bahwa ia juga mampu dan bisa mendulang popularitas meski ia sudah tak lagi bersama Cowboy Junior. Lalu, jika soal karir Bastian sudah terbilang sukses di saat usianya kini menginjak 14 tahun, bagaimana dengan asmara Bastian? Benarkah jika orang tua Bastian masih belum mengizinkan Bastian untuk berpacaran? Benarkah jika mereka masih trauma pasca beredarnya foto mesra Babas dengan seorang wanita beberapa waktu lalu di dunia maya? Gini, sebenarnya mungkin kita lebih ke arah kedewasaan sih ya. Kan kalau kayak sekarang umurnya dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita lepas dia untuk, berpacaran, kita masih khawatir bahwa nanti itu malah akan membuat, apa, ya akan membuat dia agak sedikit terganggu, ya secara aktivitas mungkin. Kan ini hanya pemikiran kita aja, ibaratnya mungkin ada juga pemikiran orang tua yang lain justru dengan berpacaran bisa memotivasi anaknya untuk lebih berprestasi, bisa aja kan seperti itu. Nah, cuman kalau kita karena didasari bahwa ini anak harus cukup umur, harus matang dulu baru boleh mengenal lawan jenis secara, ya maksudnya secara asmara. Untuk saat ini kita selalu tekankan pada dia bahwa ini adalah mereka tuh hanya just friend, temenan boleh, bersahabat boleh, tapi kalau untuk berpacaran jangan dulu. Sepohon lebat
1 hari menjelang peringatan 1 tahun meninggalnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari digelar, keluarga almarhum UJ rupanya telah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan tidak hanya dari kesiapan mereka menyambut ribuan jamaah yang bukan tidak mungkin akan larut dalam acara tersebut, Umi Tatu, Ibunda UJ rupanya telah mempersiapkan sejumlah souvenir berupa cangkir dengan jumlah terbatas. Lantas, apa yang membuat Umi Tatu harus memberi souvenir dengan jumlah terbatas kepada jamaah yang hadir? Sekarang gelas, cangkir, ada gambarnya Uje, gambar Umi, sama gambar Ustadz Riyad yang meninggal anak pertama. Ada 3 di situ, yang lain nggak ada, hanya itu. Karena kalau banyak-banyak kagak muat lah, cangkirnya kecil segini ya kan, masa sekeluarga, kami itu lagi kumpulan kali kan. Kata adanya Uje, Nona, Mi kasih souvenir apa kayak kenang-kenangan. Oh iya ya. Lalu kita kan semuanya ngurusin sendiri. Ya sama anak-anak juga sih. Tidak dilibatkan jamaah ketika mengadakan acara. Tapi setelah diadakan nanti ibu-ibu juga ada ngebantu gitu kan. Itu idenya dari adiknya Nona. Oh iya ya Non. Orang-orang kalau ada apa-apa suka ada cangkir. Uje juga suka foto sekeluarga di cangkir. Ya udah bikinlah kami bilang. Alhamdulillah kita bikin ada 200. Nggak banyak, 200. Haul yang rencananya akan digelar di Komplek Pesantren UJ di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat ini memang akan dihadiri oleh ribuan jamaah. Bahkan Umi Tatu pun mengaku telah mengkoordinir lebih dari 40 bis. Lantas, benarkah jika Umi Tatu menghabiskan dana yang fantastis untuk haul 1 tahun kepergian putra tercintanya itu? Terus dari Bandung, dari Banjarmasin, entah dari mana lah, kadang-kala mereka datang sendiri, kagak ada telepon gitu. Mungkin karena kita agak sibuk gitu ya, telepon kurang masuk ke handphone Umi. Ya insya Allah nanti banyak. Yang Umi koordinir aja udah 40 bis, hampir 50. Berarti kali 60 dia berapa? 3.000. Belum yang mobil sendiri, usada bawa bis sendiri. Bahkan dari Tangerang aja udah telepon. Mi saya datang buat 3 bis, alhamdulillah. Di Keronjo, dari Serang bawa dengan 3 bis, 4 bis. Dari Depok, alhamdulillah. Belum nanti mobil-mobil pribadi. Yang mereka memang tidak nyewa bis, dengan mobil pribadi akan hadir. Sementara itu, istri almarhum Pipik Dian Irawati justru memilih kediamannya sebagai tempat untuk mengenang 1 tahun kepergian suaminya dan tidak akan hadir dalam peringatan yang digelar Umi Tatu di Komplek Pesantren UJ. Lantas, benarkah jika perang dingin di antara Pipik dan Umi Tatu masih saja belum mencair? Iya, nanti akan ada peringatan 1 tahun tanggal 26 April itu saya bikin pagi. Ya karena kan memang saya bikinnya di rumah. Saya pun juga harus menghargai warga kompleks saya. Kalau malam kan mungkin mereka berisik atau apa. Jadi saya bikin pagi, saya panggil anak-anak yatim, saya panggil jamaah pengajian, lalu ustadz-ustadz semua, gitu. Kita zikiran saja. Perbedaan tempat dan menggelar 2 acara berbeda tentu tidak ada salahnya. Toh semakin banyak doa yang mengalir, semakin baik pula adanya. Dan ini pula yang diharapkan Umi Tatu selaku orang tua yang tak kuasa menahan air mata saat kembali teringat akan putra tercinta yang hampir 1 tahun meninggalkannya. Lantas, benarkah jika Umi Tatu kerap mencium aroma minyak wangi yang biasa digunakan UJ? Tapi dalam hati Umi dengan adanya setahun ujian ini bukan lupa. Makin ingat, makin ingat. Makin sedih Umi. Umi gak bisa kalau nyebut apa Uje. Walaupun udah banyak yang ngelarang Umi. Udah jangan nangis mulu. Uje udah enak. Iya Uje enak gitu. Di sini ya Umi kembali lagi, Umi lapangin dada Umi lagi. Kembali lagi kepada perjuangan yang kita hadapi semasa hidup sekarang ini begitu. Selalu. Tahu tuh Umi juga bingung. Minyak wanginya tuh yang paling heran. Umi lagi tidur, ini minyak wangi Uci kok ada. Umi ciumin bantal gitu kok nggak ada minyak wangi gitu. Ya Allah, bukan main tuh ada aja kadang-kadang untuk mengingatkan kita gitu. Baru meninggalnya, terus 7 harinya, sebulan sampai 40 hari tuh. Pada gitu.
Kejujuran itu adalah kekayaan paling jarang yang dimiliki manusia. Oleh sebab itu, berkatalah jujur dan Anda akan menjadi ciptaan yang paling mulia. .60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.